kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon izin kepada Ibu bahwasanya kegiatan ini direkam dan nantinya akan dipublikasikan hasil rekamannya. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di sini saya ingin belajar lebih dalam mengenai praktik pengambilan keputusan yang biasa dilakukan oleh ibu di sekolah ini, baik itu prinsipnya maupun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang ibu lakukan selama ini. Daftar pertanyaannya sudah saya sampaikan saat saya memohon izin untuk melakukan wawancara ini. Terima kasih sebelum dan sesudahnya, Bu. Ibu akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh CGP. 1. Bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Di sini bisa kita lakukan 1 dengan melihat konflik nilai. Jika ada konflik nilai yang berbeda, sebagai contoh, siswa harus memilih melaporkan teman yang berbuat curang dan menjaga persahabatan. Nah, ini contoh konflik kejujuran dan loyalitas. Yang kedua, biasanya terjadi pada situasi yang tidak jelas. Maksudnya, sering muncul pada situasi di mana tidak ada jawaban yang jelas atau benar secara moral. Contoh, kasus tindakan tertentu yang bisa menguntungkan beberapa pihak atau perorangan, tetapi bisa merugikan banyak orang lain. Yang kedua, bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? 1. Bisa kita lakukan, pertimbangkan prinsip moral. Maksudnya, kita perhatikan nilai-nilai moral, pilih yang paling sesuai dengan nilai etika. Yang kedua, kita bisa mendengarkan masukan-masukan. Pertimbangkan masukan dari pihak-pihak terkait. Yang ketiga, kita bisa melakukan evaluasi tujuan, yaitu memastikan tujuan keputusan sesuai dengan tujuan akhir atau misi yang lebih besar. Yang berikutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan, yaitu dengan cara 1. Lakukan identifikasi masalah, maksudnya masalah atau keputusan yang perlu kita ambil. Yang kedua, kita kumpulkan informasi untuk memahami opsi-opsi yang ada. Yang ketiga, lakukan evaluasi. 4. Ambil keputusan dan kemudian tinjau plus kita lakukan evaluasi. Berikutnya ada beberapa hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Bisa kita lakukan secara 1 dengan analisis, ditelaah bagaimana nanti dampak lanjutnya. Yang kedua, kita konsultasi, maksudnya diskusi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, kita lakukan pertimbangan nilai prinsip moral. Yang keempat, kita lakukan transparansi atau secara terbuka. Dan yang kelima, kita melakukan evaluasi dampak. Apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Nah, untuk di sini kita tidak melakukan atau mengadakan jadwal, kita menyelesaikannya dengan melihat situasi dan kondisi. Berikutnya, faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan, antara lain bisa dengan kita peroleh dari informasi, yang kedua kita dengan menggunakan kebijakan dan pedoman yang ada,
kita lakukan analisis kritis, dan kita lihat pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Kemudian, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dalam pengalaman pengambilan keputusan? Nah, di sini kita peroleh satu, evaluasi kritis. Jadi, pentingnya informasi yang cermat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, pentingnya adanya konsultasi. Hal ini agar supaya kita mendapatkan perspektif dari berbagai pihak sehingga kita dapat memperkaya proses pengambilan keputusan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Musli, Kepala SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang. Izinkan saya perkenalkan diri karena ini untuk konsumsi publik. Saya Endang Astorina, calon guru penggerak dari SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Mohon izin kegiatan ini direkam dan nanti hasilnya akan dipublikasikan. Wawancara ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Jadi di sini saya ingin belajar lebih dalam mengenai praktik-praktik pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di sekolah selama ini. Baik itu prinsipnya maupun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan. Sebelum kita masuk ke sesi wawancaranya, mohon konfirmasi mengenai identitas Bapak, baik nama maupun sekolah yang sekarang Bapak pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musli MPD. Sekarang bertugas di SMA 13 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sindang Jaya. Bertugas sebagai kepala sekolah mulai tahun 2014. Baik Pak, di sekolah itu kan sering sekali banyak ya, seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Ada keputusan-keputusan yang merupakan bujukan moral, yang artinya ada benar salahnya, ada juga masalah-masalah dilema etika itu ya. Bagaimana cara mengetahui masalah itu masalah dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Baik, kita lanjutkan. Permasalahan yang sering saya hadapi adalah mengenai rotasi atau pergantian jabatan atau pemberhentian jabatan yang diterapkan kepada para pembantu saya, baik itu akasek ataupun pembina. Landasan atau pertimbangan yang saya ambil atau sebagai rujukan, yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi dalam mengambil kebijakan yang diterapkan kepada guru itu sedapat mungkin tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap situasi ekonomi. Terus landasan yang kedua adalah masalah sosial. Di masalah sosial yang dipertimbangkan pergaulan di antara teman-teman mereka atau guru yang dirotasi itu sedapat mungkin tidak menjatuhkan martabat atau harga diri dari orang tersebut di pergaulan lingkungan sekolah, artinya tidak dihinakan gitu. Terus yang ketiga adalah mengenai pandangan sosiologi atau keterkaitan
dengan orang lain. Ya misalkan kita mau mencat orang itu lihat dulu lah. Baik Pak, dari ketiga hal tadi Pak ya, ditimbang dari aspek sosial, dari aspek ekonomi maupun aspek sosiologinya, selama ini pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah cukup efektif gitu Pak ya, dalam pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan gitu Pak ya. Pesan kepada 3 aspek itu selama saya jadi kepala sekolah nggak ada sih masalah yang muncul. Artinya mereka ya nerima aja gitu. Karena memang keputusan yang diambil itu ya tidak berdasarkan sentimental, tapi berdasarkan kajian 3 landasan itu. Selama proses mengambil keputusan itu Pak, adakah seseorang gitu Pak, atau mungkin faktor yang bisa membantu Bapak mengambil keputusan gitu? Biasanya sih saya untuk mengambil keputusan itu tidak boleh berdasarkan pendapat orang sih, tapi harus berdasarkan penelitian sendiri, kajian sendiri. Oh, ini kalau dengan Wakasek ya saya rapatkan. Baik Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman saat mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Yang jelas dalam mengambil keputusan ya harus ada landasan lah gitu. Landasan yang kuat, dan landasan itu adalah bertujuan untuk menunjang sistem manajemen yang bagus gitu. Jadi bukan kepentingan pribadi, kepentingan umum lah gitu. Kadang kalaupun dibiarkan juga publik protes itu, kenapa orang begitu kok dikasih kesempatan gitu. Ya pelajarannya yang penting kita hati-hatilah istilahnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.